Waduh, potongan toko emas bakal naik. Kira-kira naiknya berapa nih? Dan gara-gara apa ya naiknya? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini kita akan bahas potongan toko emas yang mungkin bakal naik. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Aduh, dengar katanya aja udah naik, males banget nggak sih? Gaya hidup, apalagi kita tahu sekarang ya, tahun 2023 ini semuanya naik. Kayak harga sembako naik, bahkan harga telur aja naik, harga bensin naik, semua biaya hidup tuh jadi naik. Jadi pusing nggak sih kita? Karena semua biaya hidup itu naik juga. Nah, kebetulan ada nih produk emas yang nggak naik potongannya, yaitu emas digital di peluang. Karena emas digital itu spreadnya itu 2,5% dan flat dihitung per gram. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk investasi emas digital, langsung aja download aplikasi Peluang di App Store maupun di Play Store. Nah, kita lanjut ke videonya. Kira-kira gara-gara apa sih potongan toko emas ini bakal naik? Gara-gara PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 yang baru efektif di tanggal 1 Mei ini. Jadi, buat kalian yang kepo detail PMK-nya seperti apa, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, silakan kalian lihat aja di situ. Nah, sekarang saya mengacu ke artikelnya Kompas, karena menurut saya ini cukup lengkap, cukup merangkum semua detail-detail yang penting yang ada di PMK ini. Judulnya, mulai 1 Mei 2023, jual emas wajib jadi pengusaha kena pajak. Ini artikelnya tanggal 4 Mei 2023. Nah, di sini ada poin yang penting yang mau saya kasih unjuk ke kalian. Bila menjual produknya kepada pabrikan emas perhiasan lain atau ke pedagang emas perhiasan, pabrikan emas perhiasan dikenai PPN sebesar 10% dari tarif PPN saat ini, yang adalah 11%, kemudian dikalikan harga jual. Artinya, ini terkena PPN sebesar 1,1% dari harga jual. Namun, bila menjual produknya kepada konsumen akhir, pabrikan dikenai PPN sebesar 15% dari tarif berlaku saat ini, yang adalah 11%, kemudian dikalikan harga jual. Artinya, penjualan dari pabrikan emas perhiasan ke konsumen akhir dikenai PPN 1,65%. Nah, saya mau jelasin dulu ya dua poin ini. Jadi ini kasusnya adalah PPN yang dikenain ke pabrikan emas. Nah, case yang pertama, kalau misalnya pabrikan emas ini jual emas produksinya itu ke pabrikan emas yang lain atau ke pedagang emas, bukan ke konsumen akhir ya, kena PPN sebesar 1,1%. Kalau misalnya pabrikan emas jual langsung ke konsumen akhir, misalnya lewat contohnya ubslifestyle.com, itu kan pabrik langsung jual ke konsumen. Itu kena PPN sebesar 1,65%. Nah, terus buat toko emas gimana? Nah, kalau misalnya untuk pedagang emas perhiasan, besaran PPN yang dikenakan atas penjualan emas perhiasan akan berbeda antara yang memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasannya dan yang tidak memiliki faktur yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak atas impor emas perhiasan. Nah, tadi kan kalau misalnya pabrikan emas jual emasnya ke toko emas kan kena PPN 1,1%. Nah, si toko ini bakal dapat faktur pajak nih. Nah, kalau misalnya emas ini yang dijual ke konsumen akhir, kan ada faktur pajaknya. Nah, toko bisa dapat PPN itu lebih murah. Nih, sama-sama kita bahas ya. Bagi pedagang emas perhiasan yang memiliki faktur pajak itu, PPN yang dikenakan adalah 10% dari tarif PPN saat ini, yang adalah 11%. Jadi 1,1% aja dari harga jual. Tapi, kalau misalnya pedagang emas itu nggak punya faktur pajak atas perolehan emas perhiasannya, dikenai PPN sebesar 15%. Dari tarif yang berlaku saat ini adalah 11%, jadi itu 1,65% final di harga jualnya. Jadi kalau misalnya toko kan beli ke pabrikan emas, nah kan ada yang dulu-dulu tuh ya, yang nggak ada faktur pajaknya atau gimana, yang nggak dilaporin. Nah itu kalau misalnya dijual ke konsumen akhir, nah itu kena pajak 1,65%. Nah tapi kalau misalnya yang baru-baru nih, yang beli yang baru, yang sesudah 1 Mei ini, kalau mau dijual ke konsumen akhir, itu kan ada faktur pajaknya. Jadi itu kena PPN-nya itu 1,1% aja.
Nah, di peraturan Menteri Keuangan yang baru ini juga itu cukup detail ya membahas tentang semua yang ada di peremasan pokoknya. Di sini ada kalimat pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan yang menyediakan jasa terkait emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata atau batu lainnya, itu juga dikenain PPN sebesar 1,1%. Yang dimaksud jasa di sini mencakup modifikasi, perbaikan, pelapisan, penyepuan, pembersihan, dan jasa dengan nama lain yang mewakili itu semua. Jadi logikanya, kalau misalnya kalian mau servis barang kalian ke toko emas, ya toko emas itu pasti naikin harga servisnya atau naikin harga jasanya itu, karena memang sudah kena PPN dari peraturan Menteri Keuangan yang baru ini. Nah ini menurut saya, kalau misalnya udah kayak gini, mau nggak mau toko emas pasti bebanin juga ke konsumen. Akhirnya konsumen yang pasti ngerasain potongannya itu bakal naik. Nah kira-kira potongannya bakal naik berapa sih? Nah ini juga sebenarnya kenaikan potongannya ini juga masih abu-abu ya, karena memang ini peraturannya baru diberlakuin juga tanggal 1 Mei 2023 kemarin. Tapi kalau misalnya saya disuruh prediksi, kurang lebih ya hitungan saya nih ya, mentahnya itu naik di 10% sampai 25%-an. Jadi potongannya bakal naik 10 sampai 25%. Jadi kalau misalnya potongannya 40.000 segram, jadi kurang lebih naik jadi 50.000 segram, atau mungkin potongannya 20.000 jadi 25.000, atau mungkin 28.000 atau berapa gitu ya. Jadi disesuaikan lah, benar-benar disesuaikan sama kadar, sama daerah, dan juga model-model yang dijual. Kesimpulannya, Bang, jadi gimana pendapatnya tentang peraturan Menteri Keuangan nomor 48 yang baru ini? Nah, menurut saya pribadi, kalau misalnya toko emas di pasar atau di pinggiran terus disamain sama toko emas di mall, pajaknya disamain, itu memang agak memberatkan toko emas yang di pasar sih, karena memang marginnya itu jauh lebih kecil. Bukan jauh lebih kecil, kecil banget marginnya untuk yang di pasar dibanding dengan yang di mall. Kalau misalnya yang di mall sih ya merem-merem lah ya, kena 1,1%, itu mah udah biasa buat mereka, karena memang marginnya itu lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Sedangkan untuk toko emas yang di pasar, mau nggak mau pasti spreadnya atau potongannya itu bakal dinaikin juga, karena memang terlalu mepet untuk nggak naikin si potongan itu. Ya, itu memang curhatan saya aja sih sebagai pedagang toko emas di pasar, tapi ya harapan saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya pengennya sih ya semua toko emas itu sama rata, semua bayar juga, jadi sama-sama enak jualannya, sama-sama bisa pakai uangnya juga, terus juga sama-sama ya aman lah ya hidup di Indonesia. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah menurut kalian kita simpen uang di toko emas itu masih worth it? Atau mungkin kita harus pilih produk emas yang lain? Contohnya emas digital di peluang. Karena emas digital di peluang itu spreadnya 2,5% aja. Buat kalian yang tertarik untuk investasi emas digital, langsung aja download aplikasi Peluang di Play Store maupun di App Store dan masukin kode referral Halo Emas atau klik link di bawah untuk registrasi buat dapetin bonus saldo Bitcoin sebesar 15.000. Oke guys, itu tadi video saya tentang potongan toko emas yang kira-kira bakal naik. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.